Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Apa sih kenapa lu tes 1 2 3? Soalnya Indonesia berhasil meloloskan 3 tim ke Piala Asia, U20, U23 ya, dan tim senior. Welcome to Box Football Show, sebuah opening dari Dex Leniza yang beritanya sebenarnya happy ya, walaupun disampaikan dengan cara yang relatif Garing. Emang kayak gitu gayanya. Mau diapain? Bisa lebih ini dong. Kan tadi kan gitu. Wow. Enggak. Bisa lolos. Enggak. Tes. Tes 1 2 3 gitu. Agak ada actingnya dikit lah. Ya, Gerard Vino, ada Dex Leniza, dan juga ada personil White Shoes and the Couples Company. Dan ada juga Labib Sadat. Halo semuanya. Coba kasih lihat Dex, gimana sih kalau happy banget timnas lolos 3-3-nya kayak gimana Beb? Ngasih tahu beritanya. Gimana ya? Yes, timnas menang. Timnas lolos. Sama aja. Susah sih, gak bisa diekspresikan soalnya. Emang karena lu biasanya lebih ekspresif kalau di tribun. Yes, biasa, Iya kan? benar. Gak bisa kalau di sini gak bisa, susah. Oh. Apalagi kalau ada yang golin, orang lain aja misalnya siapa gue bisa gue peluk. Oh iya. Oh lu jadi modus peluk-peluk orang? Ya siapa namanya kan supporter, namanya refleks, ada abang-abang siapa juga gue. Iya. Pasti dia juga berselebrasi kan di tribun. Entah dia ternyata cewek Turkmenistan. Waduh. Peluk aja. Gue milih-milih lah, gak cewek juga. Baru tunangan. Oh, jadi hati-hati ngomongnya. Hati-hati lah. Selamat buat Labib Sadat ya yang baru meresmikan hubungan. Yes, alhamdulillah. Coba akan semakin banyak percayalah. Pastinya dong, sudah merasakan. Well anyway, sebelum kita bahas yang seru-seru timnas lolos, kita juga harus tetap mengingat bahwa usut tuntas tragedi Kanjuruhan harus tetap disuarakan ya. Karena kan sekarang ada ini ya, Pegadaian Liga 2. Pegadaian Liga 2. Namanya enak banget ya, Jir. 3-1. Enggak kan sponsor, Iya, apapun itu yang sponsor, bisa iya, mendukung sponsor. Betul. sepak bola nasional, kita support. Bisa suntik dana ya. Iya. Tapi namanya Pegadaian Liga 2. Iya nggak apa-apa. Ya udah. Maksudnya orang juga stadion diganti nama Spotify Camp Nou awalnya nggak nyaman, tapi lama-lama ya udahlah. Betul. Gitu kan. Oke. Nah dari Kanjuruhan ada update apa Dex? Karena kan kemarin sempat ada laporan tipe B. Ada press release-nya nih, katanya beberapa waktu lalu kan udah dilakukan gelar perkara ya, perihal laporan tipe B. Ya. Terus namun laporan itu dinyatakan tidak memenuhi unsur sebagaimana laporan diajukan. Pelapor mendalilkan polisi sudah melanggar pasal 338 dan 340 KUHP, tapi polisi menyatakan kajian ini nggak memenuhi unsur dari kedua pasal itu. Ini kredit katanya. juga untuk ini ya tim Kontras. produksinya ya. Oh iya. Karena bagus kan. Bagus. Ya, kontras juga maksudnya. Kontras juga betul. Nah, Tapi terus juga- mantap. Ini ya Dex, kasus dari tragedi Kanjuruhan kurang lebih bakal ditutup ya? Nah itu nggak tahu soalnya update juga baru 15 jam yang lalu penyelidikan laporan model B tragedi Kanjuruhan ini dihentikan. Ya. Kuasa hukum korban pada kecewa berat nih, ada beritanya ya ini di Bola. Jadi tim kuasa hukum bilang ya sejak awal kami merasa nggak ada keseriusan katanya. Terus ya kami harap ini bisa jadi pembelajaran. Kalau ya hukum di Indonesia tuh susah katanya, susah diinin. Iya. Sama polisi juga bilang kan tadi 2 pasal yang gue sebutkan itu kan tentang apa ya, pembunuhan berencana kalau salah deh. Iya pembunuhan dan pembunuhan berencana, cuman nggak ada unsurnya kata polisi gitu, jadi nggak bisa dibuktikan katanya. Ya, kita terus menyeruakan Kanjuruhan, tapi ini kalau mau pengadilan Bib terkait Yes. soal follow up dari kejadian karena ini juga udah mau setahun, udah hampir ya kurang dari sebulan lagi ya, setahun. Gimana lo ngelihat proses follow up ini? Ya gimana gua harus akui ya bagaimana progresnya tuh bisa dikatakan stuck ya. Apalagi mungkin gua ngelihat ada beberapa pihak yang akhirnya cuma nembak-nembakin orang aja sebagai pelaku. Kan sudah ada kalau nggak salah dulu ada 6 orang ya. Bahkan ditambah 3 orang lagi yang menjadi pelaku dari yang harus bertanggung jawab terhadap tragedi kasus Kanjuruhan. Jadi itu menurut gue bukan itu yang diminta oleh korban. Yeah. Maksudnya keluarga korban. Ya. Adanya bagaimana korban-korban itu bisa dihargai. Satu. Itu kan gue ngelihatnya ya, yang udah meninggal tuh kayak ya udahlah udah meninggal kayak gitu doang. Padahal ini kan bukan yang orang meninggal tiba-tiba meninggal. Padahal kan korbannya juga bukan yang meninggal doang ya. Yes, betul. Banyak korban yang, Banyak. yang Ya masih hidup secara juga. nyawa, hidup tapi anggota Iya, kena. tubuhnya. Betul. Waktu itu ada yang matanya nggak bisa sembuh karena terkena asap jadi merah ya. Betul. Ada yang rusak. Jadi menurut gua tetap harus disuarakan sampai kapanpun tragedi kasus Kanjuruhan ini. Ya, Terus Kontras juga kan berpesan ke waktu itu kan pernah ngobrol sama Box to Box katanya ya sebenarnya yang dibutuhkan oleh
publik sekarang tuh untuk ngingetin terus tentang kejadian ini, makanya jangan ada berhenti katanya suara-suara tentang tragedi Kanjuruhan. Nanti publik bakal lupa. Gue bilang sih nggak akan lupa publik, soalnya pertama udah mau setahun, kedua Box to Box selalu nyuarakan, terus juga ketiga gue sama Rossi selalu ngupdate ini terus kan, setiap mau rekaman beritanya ada terus. Dan beritanya Seharusnya sih, media mainstream di Indonesia tuh masih terus memberitakan ini kok. Setahu gue ya, kalau misalkan pengalaman gue di ruang redaksi di media gitu ya, selama ada kasus penting belum selesai itu pasti, meskipun mungkin cuma ada 1-2 berita, tapi itu pasti akan ada gitu loh. Jadi lu kalau mau gitu ya ke Google aja gitu, Kanjuruhan tuh pasti masih banyak ke media yang menyuarakan, apalagi media lokal di Jawa Timur sana gitu ya, itu pasti akan terus disuarain gitu. Iya, karena memang kita juga udah berkomitmen ya untuk terus menyuarakan ini, jadi biar nggak ditelan oleh berita lain gitu. Sekalipun pastinya kita juga bersyukur banget karena keberhasilan timnas Indonesia luar biasa ya, karena ya Indonesia cahaya Asia, mantap. Karena ini kemarin kita baru aja memastikan diri lolos untuk pertama kalinya. Betul. Di Piala Asia U23. terakhir kapan tuh? Terakhir 2007. Itu juga tuan rumah. Oh, ini Piala Asia Senior. Oh, senior. Oh, senior. Piala Senior, oke. Piala Senior 2007 main, kita akan main juga. Betul. Ini senior kalau gua bisa katakan sebenarnya kita tuh terakhir kali lolos via jalur kualifikasi itu 10 tahun yang lalu. Karena 2007 kan kita tuan rumah. Yeah. Jadi kita gak kualifikasi. Jadi apa yang dilakukan Sintayong itu berarti hampir 20 tahun yang lalu. 2004 kan. Yeah. Terakhir kali kita lolos via jalur kualifikasi. Jadi apa yang dilakukan Sintayong menurut gue luar biasa banget. Iya, dan sebenarnya tiga-tiganya ya bisa dibilang ya. U20, Yes. U23, senior, bahkan kemarin karena ada urgensi untuk meloloskan yang U23. Jadi dia geser dulu tuh fokus di situ. Yes. Dan timnas seniornya Choi ya, Coach Choi ya. Enggak, akhirnya tetap Sintayong. tetap. Oh, Jadi dia tetap PP Surabaya Solo. Wow. Iya. Dengan nggak tahu gue mungkin dengan kereta kali atau Iya, apa, iya, cuma iya. untung jaraknya nggak jauh ya. Bener. Sekarang apalagi ada Viatol, jadi menurut gue apa yang dilakukan Sintayong ini dedikasinya luar Totalitas biasa. ya. Totalitas kerja kerasnya. Iya. Tapi kalau kita flashback dikit soal tadi Piala Asia 2007 tadi udah ada tampilannya juga, pemain-pemain yang main dan memorinya masih nempel banget di kepala kita gitu. Banget, Ros, lu ketika menyaksikan waktu itu Piala Asia 2007 dan kita akan melakukannya lagi, maksudnya kita Yes. punya kesempatan itu untuk jadi Gila. bagian dari mereka gitu. Kalau dipikir-pikir antara Piala Asia 2007 itu sama Piala Asia yang sekarang gitu Iya, ya. 16 tahun ya. Jauh banget gitu. Itu feels like a lifetime buat gue. Karena dari Piala Asia 2007 itu kayak yang Piala Asia yang sekarang itu gue kuliah, lulus, kerja, jadi kontributor, reporter, editor tuh sampai sekarang ke box to box Baru ada gitu. lagi. Baru Baru ada lolos lagi. Gila itu panjang banget kalau gue pikir-pikir, karena gue inget 2007 itu ketika Piala Asia berlangsung itu bahkan gue belum lulus gitu. Jadi gue dapat hype-nya itu gue nonton di kosan gue di Depok sana gitu sama teman-teman kampus gue, sama teman-teman kosan gue gitu. Kita semua pengen, gue pengen nonton ke GBK tapi ya gak bisa gitu, karena balik lagi itu udah tahun terakhir gue kuliah, udah sibuk sama tugas akhir gitu ya. Tugas akhir ya Waldo ya. Skripsi Sibuk Waldo. sama tugas akhir ya, bukan cuma gitu. alarm Waldo. Jangan cuma alarm. Terus kemudian ketika itu seluruh uang jajan kami habis untuk tugas akhir, karena kalau tugas akhir itu kan praktikum kan, lu bikin segala macam konsep desain bla 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 Ngeprint. gitu, ngeprint Itu kalau gitu kan. dikerjain ya Ros ya. Itu kalau dikerjain ya Waldo Kalau ya adminnya gitu. box to box kan. Nah itu Nabung kayak doang gitu. tuh, ya. Gua Nonton nggak Slam habis. Dunk dia. Oh iya benar. Jadi gue habis buat itu semua, nggak ada waktu. Akhirnya cuma bisa nonton di TV. Itu yang tapi yang gua rasakan adalah ketika itu gue di Depok sana adalah even semua orang itu kayak wah ada event part of Indonesia tuh masuk sebuah bagian Iya, event gede gitu. iya, iya. Kalau lo inget itu kayak Asian Games 2018 gitu Bener. kan. Padahal Asia baru levelnya ya. Iya, Kebayang kalau suatu hari kita di gimana Piala Indonesia Dunia. masuk sesuatu turnamen yang gede, dan itu semua ngerayain. Dan gue inget ketika gue di Depok itu ketika ada Indonesia tanding adalah sepi men. kayak pada nonton di rumah masing-masing gitu Yes, loh. Itu yang gue inget ya. Terus kemudian pada tahun yang sama gue lulus, langsung keterima kerja di Detik. Hal pertama yang dilakukan senior gue ketika menyambut adalah, lu nonton Piala Asia enggak? Wah enggak gitu, gue sibuk kuliah bla bla bla, ngelarin tugas akhir segala macam. Oh iya, gue nonton dong, gue liputan, pamerin foto satu-satu. Wow. Kita lihat ya, ntar ya. yang terlibat. Sama senior gue dia pamer gitu ya. Iya, Ntar lo iya, dapet lah kayak gini-gini gitu-gituin gue. Ntar lu dapet lah di Piala Asia berikutnya. Kok lama banget?
Sampai sekarang baru setelah Ya, di podcast doa justru. kita terkabul karena mainnya di Doha juga. Oh iya. Enggak, Iya, Dex. iya. 2007 apa yang lo lakukan waktu itu? Bandaranya tetap Doha, meskipun mainnya nggak di Doha. Apa yang lo lakukan waktu itu? Gue nonton ke stadion. Oh, lo nonton di stadion? Stadion. Nah. Wow. Di pertandingan yang pertama cuman yang Oh, lawan Bahrain. Pertama Bahrain ya? terakhir Bahrain. Yang itu gak sih yang BP? Budi. Iya betul. Iya kan? Budi Yang BP. Fiorentina kena tiang Iya. terus wah gila gitu. Gue nontonnya menit ketiga itu untungnya. Nonton nih. Sorry, gue masuk stadion itu pas Budi udah golin. Itu lu umur berapa? Gua SMP kelas 3. gue kuliah, gue masih kuliah. Gue masih SMP kelas 3. Belum tugas akhir gue. Tiketnya harganya 35.000 di kategori 1. Wow. Gue nonton sama itu lawan Arab, gue nggak nonton karena nggak dapet tiketnya. Gue dapat lagi lawan Korea Tapi itu Selatan. Arab harusnya menang sih menurut gue. Oh enggak, kuncinya Enggak di ya? Korea Di Korea Selatan. Selatan sebenarnya. Enggak, maksudnya kita tuh udah unggul kan. Iya, Betul. 1-0. iya, Tapi iya. ada tackle di menit-menit akhir Yes, terus ada ya. free kick, Jadi gol di situ. Yes betul. Tapi kita kuncinya itu nahan imbang Korea saat itu. Iya benar dan itu sebenarnya golnya Korea sih ingat gue deflect Emre Ridwan. Jadi boleh belok. Betul. Nah terus ada peluang sebenarnya yang gede banget nyamain skor itu Eli Boy. Yes, yang tendangannya ke atas. Apa yang kepleset sih? Apa ada Gua dua ya? Antara kepleset atau enggak, akhirnya bola tendangannya Eli Boy itu di atas Liwon J kalau nggak salah kipernya. Liwon J. Aduh sayang Jauh banget men. Itu padahal kosong banget Eli Boy-nya. Iya dan maksudnya bisa dibilang ya itu kan 1-0 doang kan. Yes. Jadi sebenarnya bisa gitu. Bisa Gregetan banget. Bisa gitu. banget. Tapi itu kayak gitu ya, perasaan tuh semuanya gregetan ya. Jadi Gregetan. kayak, perasaan bahwa kita mungkin awalnya bilang wah kita underdog segala macam, tapi ketika kemudian Menang lawan Bahrain. ketika dapat kesempatan, wah kita berharap, aduh rasa gregetan itu muncul. Banget gitu. banget. Apalagi pas Korea Selatan itu kan Park Ji-sungnya nggak main cedera. Iya, iya. Yang main itu Lee Chon-soo. Chunsu. Lee Chon-soo bintangnya sama Liwon J. Ya. Iya dan Yang di sekarang Eropa saat pastinya itu. kita apa ya semakin pede lagi lah juga karena ada juga pemain naturalisasi yang bisa memperkuat. Ya berdampak sih menurut gue. Berdampak jelas banget Karena kan. si nomor 6 ini kemarin. Ivar Jenner. Cuman ini di tim U23 ya dia mainnya. Oh iya Di foto betul. ini. Karena usianya masih 19 tahun juga kan. Ya, gimana menurut lo Dex dampak dari para pemain naturalisasi ini? Selalu lihat kemarin. Kemarin udah ada kontennya dari box to box. Persentase pemain naturalisasi sekarang di era STY itu kebanyakan adalah back dan pemain tengah gitu. Kalau dulu kan kita penyerang kan ya. Jadi gue udah tahu nih pakemnya Sintayong tuh emang pengen build up mainnya. Jadi bukan cuma buat finishing doang. Dan gue ngerasa ya seenggaknya kalau dibandingin sama yang dulu ini tuh lebih jangka panjang sih, enaknya gitu aja sih. Jadi kalau bilang dampaknya lebih berdampak, apalagi pemain-pemain muda juga udah pada mau ditarik kan, Elkan, Ivar Jenner gitu. Jadi masa depannya masih cerah. Kalau dulu kan pemain pertama kita Christian Gonzalez pas dinaturalisasi aja udah 35 kan. Iya. Yes Itu betul. udah tua, maksudnya ya udah tinggal di ujung karir aja. Nah kalau sekarang gua ngelihat emang beneran buat masa depan sih. Iya makanya sebenarnya walaupun pastinya ada pro kontra ya terkait soal kebijakan STY pemain muda yang diutamakan Yes. yang membuat kita juga sebenarnya punya U23 rasa senior kemarin karena ada beberapa pemain yang memang udah biasa main. kita lihat. Bib. Bahkan gue nyebutnya waktu itu di tweet gue itu tim senior U23. Dengan tidak tim senior U23 dan banyak yang bilang menarik juga disebutnya. Karena kenapa? Gue menghitung 70% yang bermain melawan Chinese Taipei itu bermain melawan Argentina. Iya. Dari Hernando sampai Rafael. Jadi menurut gue memang itu udah tim seniornya yang dibangun oleh STI. Dan STI itu bisa membuat dua tim yang bisa bermain di dua kompetisi berbeda yaitu kompetisi junior dan kompetisi senior. Jadi kerangkanya tuh luar biasa betul yang dikatakan Dex tadi. Ini jangka panjang. Dulu tuh kita cenderung menaturalisasi pemain-pemain yang usianya udah up 30. Dan tetapi juga dulu yang kita naturalisasi juga nggak punya darah Indonesia kan kebanyakan. Yang sekarang pasti adalah minimal kakek nenek Kakek, Iya. dari Indonesia. Jadi menurut gua umur-umur kayak Rafael yang masih 20 tahun, Ivar Jenner 19 tahun, Elkan masih 20 tahun, baru menuju 20 tahun bahkan. Iya. Itu pemain-pemain yang bisa menjadi tulang punggung timnas mungkin 1 dekade ke depan. Ya, itu mungkin bedanya gitu ya. Kita mulai naturalisasi itu 2010 kan ya. Yes. Menjelang Piala AFF 2010 itu. Dan gue ngerasa bahwa dulu ketika kita naturalisasi itu targetnya adalah gue pengen hasilnya sekarang juga. Itulah yang gue lihat gitu. Karena Indonesia itu kan kalau misalkan lo lihat perjalanan timnasnya setelah SEA Games 91 itu. Adalah kita pengen banget dapat trofi lagi nih. Sebuah hasil lagi gitu kan. Dan oleh karena itu kita pengen dengan liga yang pasang surut ya. Kalau boleh dibilang kayak gitu, kita yearning akan trofi tapi caranya adalah dengan instan gitu. Makanya kemudian yang didatengin adalah Christian Gonzalez Yang gitu udah teruji kan. lah bisa Yang udah dibilang teruji gitu. gitu Jadi kan. solusi jangka pendek. Bener gitu. Ibaratnya. Jadi itu semuanya quick fix gitu. Kita pengen saat itu juga juara karena kita udah terlalu lama nggak juara waktu itu kan. Nah akhirnya yang terjadi adalah ya ternyata kita nggak juara juga gitu. Nah kemudian sekarang kalau gue pikir dengan lebih banyak naturalisasi yang lebih muda.
emang langkahnya timnas ini ya gue udah bisa ngebaca lah ke depannya bakal gimana. Cuman tetap yang menurut gue yang paling krusial adalah ketika gue nonton yang lawan Turkmenistan kemarin itu kayak loh ini pemain-pemain ini kan mayoritas udah main di klubnya masing-masing gitu loh di kompetisi. Ya, itu sebenarnya iya sebenarnya itu yang menurut gue lebih penting gitu. Itu bukan inilah bukan rahasia gitu. Kita semuanya udah paham kalau misalkan pengen main di timnas ya kompetisinya benerin biar pemain-pemain ini terbiasa gitu kan. Makanya ke Inggris kan kayak ngapain sih Maguire orang jadi cadangan di MU gitu kan istilahnya gitu loh. Yang penting ini match fitnessnya juga iya gitu gue paham gitu. dan walaupun masih ada yang kayak Elkan yang di Ipswich itu masih mainnya di Piala Liga aja gitu kan. Masih kompetisi kedua ketiga ya. Iya masih belum masih susah agak nembus tim utama masih susah. Cuman dia seenggaknya dia main di bawah Kieran McKenna yang Ipswich-nya sekarang tuh di posisi atas gitu ya di Championship gitu kan. Terus kemudian Pratama Arhan yang menurut gue main di J-League sebuah liga yang sangat-sangat disiplin. Lu bisa belajar positioning segala macam technical di J-League gitu. Karena gue inget ketika Irfan Bahdim dulu main ke Liga Jepang, pujian banyak publik sepak bola nasional ketika dia balik sini adalah wow, football IQ-nya bertambah gitu loh. Jadi adalah semacam keuntungan-keuntungan ketika lu pergi ke luar negeri, terutama ke liga-liga yang menurut gue bisa lu ambil sesuatu dari situ gitu. Iya, karena gini yang menarik juga soal naturalisasi bukan cuma sebenarnya untuk quick fix yang kita rasakan dari beberapa mungkin belas tahun silam gitu ya, mungkin ditarik ke belakang tadi Rossi bilang dari tahun 2010 atau mungkin proses-proses yang nggak semuanya berhasil ya BP kita lihat. Ini kan juga terjadinya naturalisasi bukan cuma untuk tim nasional tapi untuk mengakali aturan di liga. Ada beberapa kecenderungan kayak gitu. Nah kalau kita lihat ini sekarang prioritasnya naturalisasi adalah pemain muda, ini kan sebenarnya positif ya. Jadi emang untuk tim nasional dan ini untuk jangka panjang. Jadi clear gitu. Kalau misalnya biasa kan suka ada tuh ya naturalisasi biar kuota slot pemain asingnya diakali. Sebut saja Fabiano Beltram gitu. Sebut saja Victor Igbonevo saat itu. Sebut saja pemain yang paling oke. Oka John. Gitu. Asis saya disambut oleh standukan tajam Labib Sada. Ada juga pemain PSBK Biak. Kemarin gue cek di Liga 2 Mamadou Bari pas gue lihat soalnya Biak tuh punya 3 pemain kan Rio Miyazaki terus ada juga Alexander Ferreira kok pemain asingnya 3 pas gue lihat keluarga negaranya Indonesia namanya Mamadou Bari. Mamadou orang Indonesia dari mana ya? Dari mana ya ternyata dia adalah naturalisasi. Yang di Tangerang kali Tangerang dikumpulkan. Betul, di Tangerang. di Karawaci. Kemudian saya tahu kamu mau asis-asis itu. Saya itulah. Jadi itu biasanya dilakukan kayak gitu tapi sekarang emang udah kelihatan bagus. Udah bagus banget apalagi pas gua melihat bukan pemain yang ujuk-ujuk bermain di kompetisi Liga Indonesia kayak zamannya Eloko Gonzalez ya tanpa gua mengurangi rasa hormat kepada Eloko. Eloko enggak ujuk-ujuk lah. Iya dia enggak tiba-tiba pemain yang bermain di Liga Indonesia 5 musim 6 musim tiba-tiba di naturalisasi tapi pemain yang benar-benar dicari punya dari Indonesia itu yang gua respect. Ya, ini juga menimbulkan pertanyaan sebenarnya Dex. Karena banyak yang bilang, ini kok back semua. Apakah ingin menahan imbang Jepang gitu ya. Kalau dari kacamata gue sih gue ngerasa itu kan juga butuh approval ya dari Sintayong dan juga coaching staff mereka gitu. Jadi memang ada nama yang memang istilahnya kita kan sempat ngomong sama Pak Hasan nih ya waktu itu ya. Jadi emang nama dikasih ini nih yang kira-kira ada turunan diaspora gitu ya. Nah ntar baru dipilih. Nah mungkin kebetulannya yang bisa masuk standarnya STY kebetulan back. Iya gak sih? Dan emang ya gue sih ngelihat emang dunia ini lagi krisis striker juga sih. Belanda, Inggris, Jerman, Spanyol gitu. Siapa striker yang bener-bener ini paling kayak Harry Kane lah udah nggak ada lagi yang Sananta lain. Morata lagi jadi kiper. Tapi bicara Sananta itu menarik loh. Rafael Strike aja bilang ini levelnya level Liga Belanda loh. Pemain ini punya body shape, punya ability, punya determinasi yang menurut Rafael ini bisa bermain bukan di RST divisi bahkan bisa main di RE divisi. Dia itu berapa ya? 184, 183. Iya. 183 usia masih 21 tahun. Kayak Jerry gini ya. Iya, badannya sterek jadi posturnya pas gitu. Jadi menurut Rafael ini pemain harusnya main di Liga Belanda. Iya, gimana Dex menurut lo soal sekarang banyakkan back? Ya lihat dari ininya aja kali dari cara bermainnya. Tadi yang gue bilang di awal cara bermain. Ya gue sih ngebacanya udah, ini mau build up dari belakang gitu aja sih.
kebutuhan timnya. tim STY gitu ya. Karena kan yang siapa Jai Izzaz ya. Baru JIZ. Itu sebenarnya DMF gak sih? CB DMF. CB Tapi DMF naturalnya kan? CB. Jadi bisa kayak Jordi Amat gitu nanti ya. Bisa. Bisa kayak John Stones ya. Johnson jadi DMF banget ya. CB DMF kan. Iya. Gitu dan memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan sebenarnya sekarang. Yes. Gue tuh ngelihatnya kemarin pas lagi lawan Turkmenistan ya. Ini mungkin bisa jadi ini catatan personal gue aja. Gue nonton beberapa menitnya Indonesia main babak 1 sama babak kedua gitu ya. Gue ngeliat ada beberapa sequence bagus gitu. Sequence salah satu yang bagus tuh ya gol keduanya yang terakhir itu. Yes. Itu kan menusuk dari sayap gitu kan. Geraknya juga ngecernya langsung ruang kosong di belakang lawan gitu. Itu top banget gue bilang gitu kan. Nah, ada satu sequence lagi yang gue suka adalah ketika babak pertama. Gue lupa menit berapa tapi ada di mana ketika Indonesia itu di kiri nyerang lewat dribble gitu kan, berusaha nerobos lewat half space gitu lewat dribble. Dan itu kan kalau misalkan dribble lu ada kemungkinan bola lepas terus kemudian diambil lawan jadi turnover gitu kan. Cuman yang menarik adalah ketika bola lepas keluar dari area half space tersebut yang ngambil adalah pemain Indonesia lagi gitu. Jadi gue lihat tuh urutan lainnya tuh compact banget gitu. Bahkan yang lini paling belakang tuh udah mendekati garis tengah lapangan gitu. Jadi ketika bola lepas yang ngambil adalah pemain Indonesia lagi. Ini compact banget dan ketika dapat lagi langsung sirkulasi bola gitu. Jadi tetap di kita gitu, possessionnya segala macam. Gue bilang wah ini menjanjikan. Sequence kayak gini harus lebih dipersering gitu. Karena kan kayak lo tahu gitu kan ketika bola lepas dan kita nguasain bola lagi, dapat bola itu lagi, itu kan ada kemungkinan lawan lagi dalam posisi disorganisasi kan. Shape-nya lagi ke break dan segala macam. Itu yang menurut gua ketika bola balik kita lagi, wah ini kesempatan buat nyerang lagi. Cuman yang gue lihat kemarin adalah di sequence tersebut ketika bola nyampe kita lagi kita masih sirkulasi. Padahal di sisi kanan gue lihat wah tuh kosong tuh, kalau misalkan lebih jeli aja langsung ke sisi kanan gitu, switch ball kanan kosong itu bisa lanjut serang lagi gitu. Tapi emang gokil sih, second ballnya gokil dapat terus akurasi umpan gitu-gitu. Ya ada progres yang begitu nyata dari muda. Dan itu lebih konsisten aja kayak gitu sebenarnya. Nah kalau kita geser sedikit yang juga ramai di sosial media adalah soal Sintayong. Sintayong nih nggak sih sebenarnya 90% penduduk Indonesia sepertinya akan mendukung Sintayong ya. Harusnya ya gak sih? Meskipun Mungkin yang bersih adalah 10% tadi. Yes. Dengan berbagai alasan pastinya. Iya kan? Gimana lu melihat ini ke depannya gitu dari dia kan masih minimal dengan apa yang dibangun ya, kalaupun suatu hari dia nggak ngelatih lagi ada legacy yang ditinggalkan kan? Betul dan tergantung siapa yang ditunjuk juga ya. Yes. Menarik. Tergantung siapa yang ditunjuk. Sintayong kan kalau bicara bagusnya kan bagus banget ya. Gue seneng banget. Cuma kalau bicara kita boleh kritik sedikit kan, Sintayong minusnya cuma satu, dia kurang komunikasi dengan pelatih klub lokal. Itu aja sih menurut gue. Berantem mulu. Terjadi akhirnya banyak cekcok itu kalau kita bicara. Tapi menurut gue kan itu perihal komunikasi. Jadi menurut gue komunikasi yang dibangun oleh Sintayong harusnya ada yang menengahi antara Sintayong sebagai pelatih tim nasional dengan pelatih-pelatih lokal yang ada di klub-klub Indonesia, baik klub Liga 1, Liga 2. Soalnya kenapa gue bicara Liga 2 karena tim under 23 udah banyak pemain-pemain dari Liga 2. Itu gue salah satu yang bagus dari Sintayong, bisa melihat bagaimana tim U23 bisa diambil pemain-pemain yang mendapatkan minute play di tim kasta kedua. Itu doang minusnya sih. Kalau plusnya sih kita udah lihat lah bagaimana Sintayong bisa ngebangun Indonesia yang amburadul banget dari eranya Simon McManamy hingga akhirnya bisa melenggang mulus ke dua Piala Asia besar, yaitu Piala Asia U23 dan Piala Asia Senior. Kalau menurut gua nantinya setelah Sintayong meninggalkan Indonesia atau masa karir Sintayong sebagai pelatih Indonesia berakhir, siapa yang akhirnya bisa meneruskan atau tren positif ini? Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Ya kan gampang kalau lihat minusnya Sintayong. Di antara Tae dan Yong kan ada minus. Ya benar. Itu huruf apa ya namanya itu? Iya. Enggak, sebenarnya dengan logika yang sama dari jokesnya Dex tadi. Son Heung-min juga. Iya. Itu Son Heung-min juga. Enggak, kalau dengan logika sama dari jokes Dex tadi. Kita udah tahu alasan kenapa STY memprioritaskan pemain muda. Kenapa? Karena namanya 23 Sintayong. Oh yang ya. Yang. Benar. Kalau Sintayong old dipanggil lagi Eloko. BP bisa masuk. Main lagi. Lo kan ngajar saya main. Iya. Kalau peluang kita di Piala Asia, kita lihat grupnya Irak,
Piala Asia Vietnam. senior apa U23 nih? Senior dulu dah. Ya oke. Oke, boleh. Berarti Jepang, Irak, Vietnam. Yes. Jepang, Irak, Ya kan? Vietnam. Karena Vietnam juga ini kan dari kalau kita ngomongin pemain muda ya, mereka emerging banget kan. Oh, mereka Runner up 2000 Piala Asia U23, semifinal Asian Games 2018. Betul. Bahkan lolos ke Piala Dunia U20 di 2016. Jadi memang udah jelas. Dan pemain-pemain yang tadi Trajektorinya. Jerry sebutin salah satunya yang mereka sangat memorable kan masuk final di AFC U23 2018 tuh. Itu menjadi core-nya Vietnam saat ini. Jadi menurut gue kita lawan Vietnam, tetapi harus satu hal yang harus kita ingat, bagaimana Park Hang-seo udah gak jadi pelatih dari Vietnam. Pengaruh banget ya. Apa? Ngaruh banget. Ngaruh banget. Oh, parah banget. Legasinya Park Hang-seo emang masih ada di Vietnam, tapi tetap aja kendalinya ada di Philip Trosier saat ini. Jadi menurut gue Yang mana dulu pelatih Jepang. sebelumnya bahkan pernah dikalahin oleh Indonesia di 2004 pas Iya, dia iya, megang iya. Qatar. Jadi menurut gue mungkin ini kesempatan buat Indonesia buat nge-counter kembali Vietnam, buat kembali jadi apa sih kalau Spiderman Superman punya apa tuh Kryptonite. 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 Superman maksud gue. Jadi Spiderman jaring. Jadi kan dulu kan Kryptonite Mary Jane. banyak cerita kalau Indonesia tuh Kryptonite-nya Vietnam kan. Tapi setelah eranya Park Hang-seo tuh semuanya bisa dipatahkan. Jadi ini kesempatan kembali Indonesia menjadi Kryptonite-nya Vietnam. Minimal dapat satu angka. Momok lah begitu ya. Momok. Iya. Karena kenapa? Karena gue melihat ada 4 peserta dari 6 grup yang bisa lolos sebagai peringkat 3 terbaik di Jadi masih ada harapan. ada. Asal Karena jangan kan- dibantai Jepang lah. Iya karena kan ini Jepang, Irak, Vietnam. Oke Jepang kita keluarin dari persaingan ya. Karena Yes. satu tempat harusnya udah Udah harusnya. Harusnya Disegel. udah dong disegel Disegel Jepang. 3 kali kemenangan beruntun harusnya logikanya. Jadi tinggal saingan sama Irak sama Vietnam. Nah kita tinggal ngulik-ngulik Irak nih kayaknya. Kalau Vietnam mah cukup familiar kan Dex? Iya, gue lihatnya juga ini mungkin agak apa ya, euforia kali ya. Sebenarnya gue melihat Piala Asia tuh sekarang levelnya lebih rendah karena sejak 2019 kan pesertanya kan 24 kan, sebelumnya Yes, 16 kan. Itu babak kualifikasinya ada 4 babak. Jadi Indonesia tuh udah nggak lolos yang pertama, ke Udah- playoff, ke babak 2, babak ketiga gitu. Jadi Playoff kualifikasi kan. nah, terus juga tadi Habib udah bilang juga peringkat ketiga terbaik juga masih bisa lolos. Jadi ya harusnya ini Indonesia dimudahkan sih menurutku sama AFC. Bahkan 2019 kalau Indonesia nggak di-ban masuk Piala Asia. Masuk, karena waktu itu grupnya di 2015 tuh relatif mudah. Iya, benar. Bahkan bisa juara grup saat itu. Menarik. Gue inget banget gue. Kita akan lihat peluangnya nih nanti mendekati hari hanya kita akan bahas Hari hanya lebih kapan? lanjut. Hari hanya Januari. Januari ya. Iya. Januari tapi 2000. Dex, gue mau nambahin sedikit ya. Kan kata Dex tadi ini sebenarnya dimudahkan oleh AFC ya. Sebenarnya kita tuh sulit, momen-momen sulit tetap ada ketika kita kualifikasi terakhir yang di Kuwait. Itu kan kita harus ketemu tim tuan rumah ya, yang dimana Kuwait kadang-kadang atau tim Timur Tengah itu menjadi momok buat Iya, timnas Indonesia. Tetapi lagi-lagi dengan kejelian Sintayong, dia bisa 5-3-2 saat itu formasinya Indonesia. Gue inget banget nonton. Udah lama gak nonton Indonesia tengah malam. Kalau inget semuanya pasti tengah malam. Main 5-3-2 cuma ngandelin counter attack. Dan dapat gol dari counter attack. Itu yang menurut gue kejelian seorang Sintayong. Hingga akhirnya lawan Jordan yang tim terkuat di grup itu cuma kalah 1 gol. Bantai Nepal udah. Memang Sintayong walaupun kata Dex tadi sebenarnya Indonesia lebih mudah untuk lolos, tapi tetap aja ada momen-momen sulit yang Iya. akhirnya bisa dilalui oleh Sintayong. Oke, tapi itu masih entar, bisa dibilang masih tahun lalu bahkan. Yang terdekat itu adalah Asian Games 19 September. Yes. Dari 22, 19 diantaranya harus lahir 1 Januari 1999. Wow, kita sungguh sangat tua, Ini bro. 24 berarti ya. U24 karena harusnya Hangzhou ini di 2022. Jadi 3 doang pemain yang ini ya akan Senior. dimasukkan ya. Ini Hangzhou. Kita akan segrup sama Korut, Kirgistan dan Tionghoa Taipei. Ini sama kayak mana sih? Betul, Taipei-nya. DPR loh Korea. Nah, tapi ini sih kalau grup F mah apalagi ada peringkat 3 terbaik ini mah lolos. Ya, Ini jadi menurut gua mudah sih. Indonesia akan lawan DPR ya. Iya. Oke. Aduh, DPR Korea maksudnya. Iya, Korea Utara aja harus ya. Iya, Sebutannya. bisa. DPR bisa seimbang korut lah. kan? Iya. DPR bisa korut kan? Korupsi. Korea ngomong- Utara sih maksudnya. Itu gue inget kemarin tuh apa box to box Instagramnya nulisnya Korsel Korea Selatan. Siapa ini kan satu itu yang siapa nulis. sih? Terus kalau ada yang Itu ada yang negara sangat beda loh itu Iya. walaupun sebelahan ya. ada yang komen abis itu, "Dok, tipe jatahnya jangan dihabisin langsung, Dok." Mungkin adminnya Box to Box lagi pusing tugas akhir, Mas Ros. Jadi tiga diantaranya duanya Jordi sama Rian. Rian itu masuknya ke Rianto. 99 loh. Tadi gue udah bilang ke Oh, Dex. iya, iya. Rian itu kelahiran 99. Dia class of 99. Berarti overage siapa? Satu lagi. Overage-nya kan Jordi Amat, yang duanya tuh masih penjajakan. Oke. Banyak yang bilang kasih dua itu pemain yang gak pernah dipanggil timnas tapi tidak mendapatkan menit play yang banyak buat Sandy Wallace?
Sandy Walsh kan, Tapi kan ini lagi di Liga main, dia Belgia. liga lagi kenceng-kencengnya. Jordi pun juga belum tentu dilepas loh. Karena kenapa? Iya. Ketika event di Hangzhou ini berlangsung, JDT itu lagi fokus sama Piala Malaysia dan juga Liga Champions Liga Champions Asia. Asia main mereka. Liga Champions Asia, bahkan Liga Champions Asia kan bareng sama Liga Champions Eropa. Di Mas Derajat tuh masih cedera ya? Masih. Cedera ringan, makanya kadang masuk kadang keluar. Karena kan dia sempet, wah ini bagus nih Iya. di tengah Sebelum kasih Sananta. striker. Sebelum Sananta, tiba-tiba. Sananta muda. Nah terus Iya. gue sempet nanya juga soal Sananta sama Dimas Derajat. Sebenarnya kalau dua-duanya ada di squad bagus banget. Bagus lah, biasa anggota ganti bisa duet. Tapi menurut gua yang dua ini yang masih, bahkan Jordi Amat juga belum tentu dilepas sama JDT. Iya. Iya sih. Yang jelas masa depan cerah ya Indonesia ya. Cerah banget. Bagaimana kita bisa melihat ini pemain muda walaupun lagi-lagi namanya haters mah ada aja. Bilang Sintayong ini berarti memotong satu generasi. Dua generasi. Dua generasi bahkan ya. Ini ada banyak pemain-pemain yang bisa bersinar. Tapi Wah, silau. jadi masa depannya cerah banget untuk Indonesia kan sebenarnya nih. Yes, betul. Gue Harapannya makin- kalau dibilang masa depan cerah itu kan semua tergantung ini ya, tergantung gimana lo ngebinanya ya. Iya. Ya kan ketika lo punya potensi bagus, ngebinanya nggak bagus juga bakal sama aja bohong. Sebenarnya itu. Tapi gue lebih setuju bahwa potensinya besar. Itu gue lebih setuju potensinya besar ketimbang masa depannya cerah. Karena kalau mau menggapai masa depan yang cerah ya lo harus usaha dulu. Nah, gitu. itu dia. Kalau kita ngomongin soal potensi sebenarnya ini pemain yang dari muda sudah begitu potensial ya, terutama sejak main di Juventus nomor 10. Nah, pas pindah nih kayaknya agak ada Juara Piala Dunia 2 kali loh. Di Piala Dunia Junior sama Piala Dunia Senior. Pas pindah ke Inggris sepertinya Tabu. tidak memenuhi potensinya waktu di Juve karena katanya nomor 10 Pogba sama nomor 10 nama 6 Pogba beda orang. Beda. Ya kan? Takutnya Florence Pogba yang datang ke MU. Florence lagi. Kalau nama Italia pas Florence. balik ke Juve pasti diharapkan juga memberikan Impact karir. Iya, memperbaiki karir, impact yang nyata seperti yang diberikan sebelumnya gitu. Dan kalau sebenarnya lihat mainnya sih skillful ya. Maksud gue sebenarnya bagus nih secara chance creation dan lain sebagainya Masih asal waktu sebelum yang kasus booming di 2-3 hari terakhir ini, Nah. cederanya itu kan yang menjadi obstacle besar buat Yes. seorang Il Polpo. Jadi menurut gue Pogba Il ya- Polpo. Ada julukannya ya benar. Iya, Gurita. Il Bener. Polpo. Karena apa? Kayak Gurita. Kayak Gurita karena kakinya waktu panjang ya. pertama kali Pogba ada di Juventus di musim 2012-2013 itu semua lini tengahnya Juventus itu dikuasai dihubungkan oleh seorang Pogba. Kenapa akhirnya dijuluki Polpo? Suka menyedot skill lawan tuh. Bukan mengunci. ngegapai bolanya gampang banget. Oh karena gitu ya. Iya Mobilnya udah Volvo juga. apa? Mobilnya Volvo. Bukan mobilnya Maserati. Gak usah iklan. Bukan dong. Nggak belum masuk ke sini. Belum masuk. Tapi bisa kayak gitu ya kalau mau masukin bisa Bisa, gitu. bisa. Di perbincangan Jadi menurut kita gue masuk. memang betul apa yang dikatakan Gary tadi. Pogba yang akhirnya dibeli 105 juta pound sterling ke MU 2000 berapa? 16-17? Lupa gue musim pertamanya ya. 17 lah kalau gak salah ya, Iya. apa 18. Itu memang Pogba yang berbeda karena Iya. katanya posisinya juga berbeda kan. Ya tapi ini seperti yang gambar kita lihat lagi pusing nih. Karena Ini waktu, musim ini Iya. akhir musim lalu atau Iya. awal musim ini gitu. Waktu lawan Udinese menang 3-0 sebenarnya tanggal 20 Agustus. Tapi gak main karena sampel dopingnya dites. Ternyata testosteron metabolites. Ya kena testosteron metabolit itu Gimana, Dex? biasanya itu kan testosteron memang dihasilkan oleh tubuh sendiri. Nah cuman nih ada yang dihasilkan kok nggak dari tubuh sendiri gitu. Kena tes doping itu sampel A. Kan kalau tes doping itu kan ada 2 sampel yang diambil kan A sama B gitu. Jadi kalau kita sekarang menghakimi Pogba doping sebenarnya dia lagi nunggu sampel B-nya dites juga gitu. Kalau sampel B-nya nggak positif ya dia nggak positif. Oh jadi emang harus dibuktikan dua ya? Soalnya itu pernah kejadian dulu sama pemain Atalanta, Palomino dan Acerbi. Palomino itu pemain Atalanta dulu tes doping juga. Ternyata sampel B-nya enggak. Kalau Acerbi ini bahkan ceritanya lebih ini lagi sih, lebih apa ya? Lebih bagus lagi. Kan dia waktu di Sassuolo dapetnya kan Acerbi di Sassuolo. Dia dapat kena doping cuman akhirnya dibuktikan enggak. Terus sama dia akhirnya kena kanker testosteron. Betul, kena kanker. Dan dia bisa bangkit. Bahkan di final Liga Champions kemarin main lawan Haaland gitu. Jadi ya sebenarnya kalau kita menghakimi Pogba karena doping sekarang ya kita harus nunggu tes doping B-nya dulu. Oh jadi jangan buru-buru ya? Iya, buru-buru. itu kan kemarin beritanya kalau nggak salah jadi Pogba itu diberikan waktu untuk ngasih penjelasan kan. Iya. Jadi dia memang terbukti yang sampel A-nya doping, cuman yang ngetes ini bilang oke lu punya waktu ngasih penjelasan sebelum ketok palu segala macam. Kemarin tuh yang gua baca ada dugaan bahwa jangan-jangan
kan dia kan sekarang belakangan tuh cedera melulu kan. Betul sering. Dia kan cedera melulu. Dalam proses pengobatan itu jangan-jangan Ya, ngaruh ke booster testosteronnya itu. Iya. Gitu. Jadi ada efek obat yang dikonsumsi. Iya, itu ada dugaan kayak begitu jangan-jangan gitu. Obat yang didapatkan Pogba juga bukan obat dari dokter Juventus. Dokternya dia pas dia di USA pas lagi pre-season. Oh, keren dokter Tirta. Kan memang bentukannya juga kan yang bisa memicu testosteron itu kan salep ya, atau salep atau enggak Oh, masih gel. meresap ke tubuhnya gitu. Di sini kan. Mohon maaf di slanky. Slanky. Yang emang di situ cederanya soalnya. Iya. Itu band dari Lagi Potlot ya. Iya, slang. Saja anak situ. Nggak, tapi gini. Ini sebenarnya Juventus midfielder kena doping. Iya. Waktu itu kalau Edgar Davids tuh positif steroid soalnya ya. Nandrolon itu ya. Iya. Kalau itu dia beneran. Udah tes 2 kali berarti. Nah ini yang kita masih belum bisa buktikan. Iya, ya masih ditunggu aja sih. Iya, tapi kalaupun entah dia sengaja apa enggak, apakah efek obat, apakah benar dia emang sendiri, ternyata hasilnya positif, dia doping. Bisa Umur ending 31 kasus. Dex, apakah it's over for him? Hukuman buat doping tuh paling Maksimal 4 ya? Iya, maksimal 4. Jadi gua rasa sih ya karir ending 4 sih tahun. kalau kena 4 tahun ya, bukan 4 hari kan? Bukan. Terakhir tuh yang nama cukup terkenal kan tuh Onana kan pas di Iya, Ajax. Onana. Tuh berapa? Setahun kan dia. Setahun. Itu goblok. Dia kan mengonsumsi obat istrinya kalau nggak salah gitu. Kemudian- Salah ya? Iya. Tapi tetap aja kena hukum gitu loh karena dia dianggap lalai gitu. Iya, jadi 4 tahun 35 sih kayaknya Selesai. selesai. Apalagi dengan karir dengan injury prone yang dimiliki oleh Pogba sih game over sih. Iya. Tapi terlepas dari kasus dopingnya gitu, sebenarnya what is wrong or what was wrong with What Paul went Pogba? wrong, oke. What went wrong ya? What went wrong? Gue tuh sampai hari ini ya percaya apa enggak, gue masih menganggap bahwa Pogba tuh salah satu technical genius di di sepak bola modern gitu. Iya. Karena gue beranggapan andai karirnya dia berjalan baik gitu ya mulus, gue tuh sempat mikir bahwa one day dia bakal end up di Real Madrid. Iya. Karena yang kita tahu Real Madrid emang gayanya kan mengumpulkan pemain-pemain dengan technicality yang luar biasa gitu ya, Jude Bellingham. yang world class Iya. gitu kan. Ya lu lihat Toni Kroos, Luka Modric Iya. umur segini masih wow gitu loh ngeliat tekniknya. Itu tuh sempat ada di bayangan gue bahwa one day ini Pogba nih kalau misalkan karirnya mulus, dia bakal satu menang Ballon d'Or, kedua Wow. main Real Madrid gitu. Wow, Loh, ceilingnya sebalon Dior. oh iyalah, enggak, Wow. lo inget, lo ketika dia di Juventus dia kan masuk ya, nominasi 3 besar iya, Ballon d'Or ya masuk, kan, masuk Pas 2015 Juve final. Iya itu dia masuk, maka itu udah kelihatan. Dan itu kunci banget ya, Iya. memang di permainannya. Gua nggak asal nyebut karena itu udah beneran kejadian dia masuk 3 besar Ballon d'Or gitu, dan ketika di Juventus tuh emang kayak wah ini gelandang bisa semuanya gitu. Makanya Dan pas ke MU juga pasti fans MU, wah ini berharap kayak begitu. Sama. Bener. Gue goodbye nih. merasa gue Hanya goodbye. yang salah mungkin ya menurut gue Pogba Man United itu bukan perkawinan yang nggak seharusnya terjadi sebenarnya. Apakah berarti dia datang di waktu yang salah? Kita bisa bilang gitu nggak? Mungkin Kalau pelatihnya Era pelatih yang salah. well, Iya nggak sih? Enggak, menurut gue lebih kayak gue lebih bertanya ketika Man United mendatangkan Pogba, ini lu mau punya rencana apa sama dia? Gitu. Rencana lo mau Pogba nih apa? Mau dimainin di mana? Terus teman-temannya yang di sekeliling dia siapa aja? Apakah itu bisa mengakomodir Pogba seperti di Juventus apa enggak gitu? Iya. Karena kan kalau di Juventus dia kan dia pernah main, ada Pirlo, Iya. ada Marquisio gitu loh. Betul. Jadi dia cuman dibebani sebagai central midfielder ya, connecting midfield sama depan Iya. atau connecting belakang sama midfield gitu loh. Pun di timnas Prancis. Iya kayak Ada gitu. Blaise Matuidi, ada N'Golo Kanté yang Betul, bisa jadi- apa ya? Maksudnya pas dia World Champion yang tadi lu bilang, Beb, ya emang dia dapat supply sehingga all actionnya tuh lebih enak Bener. gitu kan. Berarti dengan kata lain di MU dia tidak mendapatkan teman-teman yang bisa mengakomodir skill setnya Pogba. Sebenarnya kalau menurut gue lebih ke kan Man United kan problemnya setelah juara 2013 itu kan perencanaan skuadnya jelek banget kan, perencanaan skuadnya jelek, squad buildingnya ancur-ancuran gitu ya. Pogba masuk ketika kayak gitu, makanya gue agak heran apa yang membuat Pogba nerima pinangan United ketika di Juventus sebenarnya dia udah mendapatkan semuanya nih gitu. Gue nggak tahu apa yang ditawarkan United, apa yang dipitching sama United ke Pogba sampai akhirnya mau datang gitu, selain gaji tentu saja ya. Dan status pemain terkenal dunia. Iya, gue nggak tahu. Iya, Status pemain terkenal dunia. iya soalnya Iya betul. timnya itu beneran nggak bisa ngedukung dia di United. Pogba jadi DM gimana ceritanya gitu loh, karena gue setahu gue ketika dia jadi DM
ya secara positioning dia buruk dan suka alpa gitu loh, dan bukan salah Pogba karena emang itu bukan skill setnya dia gitu loh menurut gua, dan akhirnya hubungannya buruk sama fans, dibilang males-malesan lah segala macam, padahal kan kadang-kadang itu harus lihat faktornya banyak banget ya. Iya, mungkin gitu. orang bias karena dia juga swag banget gitu. Iya jadinya, gitu. serius Wah, nih. kebanyakan joget segala Banyakan macam. gaya. Kalau gue mah bodo amat gitu loh. Iya, iya. Mainnya Jadi bener. ini makin kerasa dong, Bib. Juve. Iya, maksudnya misalnya beneran hilang gitu. Apalagi kemarin kan sebenarnya udah mau menggoyang Milinkovic-Savic kan. Yes. Dari Lazio tapi gagal, kalah ngotot sama Al Hilal akhirnya. Kalah duit. Kalah duit Kalah juga duit. akhirnya. Ya. Fair-fairan aja kalah duit lah. Fair-fairan. Dan sekarang sebenarnya kedua tim ini akan bertemu ya. Juventus Juventus dan dan Lazio. juga Lazio. Gimana pratinjaunya Pak Dex melihat? apa Juventus Lazio? Iya. Juventus peringkat 3 ya. Tiga. 2 kali menang, 1 kali imbang. Gue pikirnya ini big match yang bakal ketat. Pas gue lihat Lazio peringkat 12. Enggak, tapi emang Kalah Lazio 2 kali. startnya buruk banget. Dia Tapi ngalahin Emang Napoli. baru tiga, Napoli. baru nah tiga. itu konyolnya dia menang sama Napoli di Di Napoli ya? Diego Maradona. Iya, Iya, di iya, kandang iya. Napoli. Itu sedangkan Juve 7 poin ya, 2 7 imbang poin. 1 seri. Jadi kalau gue ya, boleh gue dulu gak? Boleh. Karena gue Juventus kita Serie A, nih, gue kan iya. netral banget nih. Dan kita harus bahas Serie A. Iya, gitu, gue netral banget. Jadi menurut gue big matches. dengan rekor pertemuan atau head to headnya Juventus yang jauh lebih dominan dibandingkan Lazio, segala prestasi apapun, ini nggak ada alasan buat Juventus nggak bisa ngalahin Lazio dengan skor margin minimal 2 atau 3 gol. Wow, Apalagi di strong Turin juga statement. udah lama banget. Apa? Lazio gak menang di Turin ya. Lama banget. Lazio tuh supporternya kan yang gue kenal ya, yang di Indonesia teman-teman gue kan, mohon maaf kan, Laziale. Laziale itu kan ini ya mediocre ya Lazio ya. Jadi menurut gue mereka tuh setiap menang lawan Juventus itu kalau bisa ditato nih. Itu 4 besar kemarin. Iya. Lolos UCL itu. Peringkat 2 gak sih? 3 sebenarnya. secara poin. Lazio 2 gak sih? Iya. Lazio runner up kan? Runner up. Iya, maksudnya gue nganggap Lazio itu mediocre. Oke. Mediocre. Dia tuh setiap menang sama Lazio kalau bisa ditato nih. Menang nih lawan Juventus tanggal segini ditato tuh di badannya tuh. Itu teman-teman gue yang Lazio ya. Sekarang ini maksudnya. Sekarang kan ini. tapi kan sempat Juve juga sempat kepleset Lazio juara itu, inget gak lo? Iya, gue tahu Tahun itu. 2000. Yang lawan Perugia. Itu kan Lazio lagi era-eranya gila itu. Salas Nesta ya. Salas Nesta dan Veron. Deadfat. Iya. Dan Luka Marchegiani. ya itu kan nggak stagnan Dia prestasi. udah jauh tuh sekarang. Nggak step up prestasinya. Udah abis itu kan bukan mau bangkrut kan Lazio-nya. Hancur. juara. Jadi tim mediocre menurut lo nih? Menurut gue sih Lazio mediocre. Orang juara liganya nggak nyampe 5 kali. Dia ngomong dulu lah sama Genoa. Lazio sama Roma jagoan mana? Apa? Lazio sama Roma jagoan mana? Ya 11-12 Roma juga lagi hancur. Oh. Wow, abis juara Conference League kan? 2 musim yang lalu berarti kan. Tapi kalau Ya tapi maksud trennya, kita ngomongin oke, lu bilang mediocre. Trennya 2 musim yang lalu. Oke, gue harus membela teman-teman Laziale ya. Maksud gue kemarin kan bagus. Maksud gue terlepas dari apapun lu bilang kalau Juve gak kena kasus gak ada tapi ya tetap aja Juve di bawah Lazio dan beberapa tahun terakhir memang menyulitkan paling tidak menyandung tim-tim besar. Bahkan Lazio aja Napoli aja kalah kok. Ya kan Napoli jangan disamain sama Juventus lah. Juventus bintangnya 3 bro, berarti 30 lebih. Napoli 3 kali juara, Lazio Juventus 36 kali juara. Gini. tapi musim kemarin bagusan Napoli daripada Juventus mainnya. Iya. Ya itu Enggak, 1 gini kali loh. musim mah wajar Oh, iya, lah. iya, udah. Lu kalau- Dibandingkan 100 tahun lebih Liga Calcio Gini. Nih ya, ini karena gue fans Premier League ya. Kita pakai konteks klub. Oke. Oke. Nah, lu bilang Lazio misalnya mediocre atau mungkin Napoli dibanding Juventus. Tapi kan kalau kita mau preview pertandingan, kan yang dilihat adalah performa terkini, tren terkini. Misalnya City secara gelar kalah jauh dong. Coba suruh lawan City manapun di Premier Gini League, deh. kalah bro. Oke, bicara tren. Musim lalu Lazio sama Juventus ketemu 3 kali. Juve menang 2 kali. Ya. Oke, itu bisa mengatakan Jadi itu kryptonite lagi menurut lo? siapa? Ya maksudnya Juve susah dikalahkan sama Lazio. Sekalipun Lazio lagi semangat habis ngalahin Napoli. Yes, betul. Gue masih yakin Juventus bakal, apalagi 2 gol lu bilang marginnya. margin. Karena kenapa? Gokil. Lazio juga musim ini startnya buruk walaupun menang sama Napoli ya. Ini kan model-model tim mediocre yang tiba-tiba kepanasan lawan tim besar, pas lawan tim yang sesama levelnya jelek lagi tuh. Banyak tuh tren-tren kayak gitu kan. Oke, banter emang. Enggak, tapi gue setuju kalau secara sejarah di Italia Juventus inilah Iya. unggul. Superior. Kalau Kalau kita mau preview tapi Iya, kan yang enggak. kondisi Oke, terkini. preview apa? Musim lalu.
3 kali ketemu Kondisi 2 kali. sekarang. Oke, kita ini telusurin dikit-dikit dulu ya. Kalau ngomongin kebesaran secara apa sejarah gitu ya. Iya. Secara hegemoni ya. Iya, Juventus ya di Serie A tuh gak ada lawan. Even yang paling dominan satu dekade terakhir ya Juventus gitu. Iya, Cuman kan oke. beberapa musim terakhir lagi ngedrop gitu ya. Terus kemudian kalau ngomongin tadi tuh yang sebenarnya gue gak setuju, Napoli mediocre. Iya, secara sejarah. Cuman kalau ngomongin tahun kemarin sama musim sekarang, kalau mau ngunggulin Napoli sama Juventus, ya lebih kelihatan Napoli lah kalau ngeliat lu cara mainnya lebih proaktif mereka gitu Betul, kan. betul. Nah, kalau masuk ke preview, gue ngeliatnya sebenarnya kenapa kemarin Lazio bisa menang lawan Napoli itu satu, mereka berhasil memanfaatin kelengahan di lini belakangnya Napoli. Itu sebenarnya satu aja. Cuman kalau lo ngeliat secara keseluruhan permainan, agresivitas, possession itu semuanya unggul Napoli. XG lah. juga unggul Napoli gitu loh. Cuman Main di Naples lagi. Dan ada Nah. beberapa yang ini sih yang step up juga kayak Luis Alberto kemarin sempat bagus kan. Itu Kamada ya? Itu gue ngeliatnya kayak gitu Felipe bagus juga. secara keseluruhan. Nah, kalau ngeliat preview Juventus sama Lazio ini, gue nggak tahu ya apa yang bakal dilakukan oleh masing-masing pelatih. Harusnya sih kalau ngelihat Maurizio Sarri gitu ya, dia bisa lebih proaktif lah ketimbang Allegri yang udah jelas-jelas ketika masuk kembali ke Juventus di episode keduanya dia itu beda sama Allegri awal-awal di Juventus di episode pertama. Beda banget kan beda. gitu karena ya Allegri yang di era keduanya bersama Juventus ini beneran Allegri yang bener-bener pragmatis gitu. Gue reaktif perlu main deh. cantik, nggak perlu Nggak main perlu main cantik. cantik. Oke. Pokoknya gue menyesuaikan sama lawan gitu. Jadi gue pikir Allegri bakal tetap gitu ketika menghadapi Lazio. Cuman gue takutnya adalah Lazio juga melakukan hal yang sama ketika mereka sama Napoli gitu. So bisa jadi stalemate gitu loh. Mungkin karena gue ngeliat ya, gue ngecek data gitu ya, tiga game pertama Juventus gitu ya, 2 kali menang, terus kemudian 1 kali imbang gitu ya. yang mereka overperforming XG itu 2 di 2 game pertama. Pas lagi kemarin terakhir itu baru bisa XG 3. Kurang layak Napoli gitu. Nah, salah satu pemain yang kunci adalah Federico Chiesa yang terakhir kabarnya sih sama Federico Gatti balik ke latihan. Mungkin aja bisa main lawan Lazio, tapi sebenarnya bikin agak tegang juga karena pas di timnas sempat cedera ringan. Cedera. Bahkan gak dibawa pas lawan Iya, Ukraine nggak sama Iya. Makedonia. Dan MU. McKennie, Timothy Weah dan Danilo terlambat pulang dari negaranya untuk memperkuat Juventus. Dan ada kemungkinan diragukan main juga lawan Lazio. Ini kan mengurangi kan Chiesa kan salah satu Nyawa. kunci nyawa. Gue rasa memang Chiesa jelas udah 2 gol bahkan ya. Itu bahkan gol lawan Empoli itu banyak diberitakan sama banyak Media. fanpage ya. Gimana golnya tuh luar biasa, kerja kerasnya bisa cetak gol lawan Empoli. Emang kehilangan Chiesa yang berat banget. Karena kenapa? Kehilangan Danilo menurut gue masih ada pemain lain yang masih bisa backup. Begitupun kehilangan Timothy Weah, bahkan McKennie pun kan juga bukan pemain utama kan. Lebih serem kehilangan Locatelli gue. Iya. Jadi menurut gua memang sedikit banyak mungkin ada pengurangan tapi tidak mengurangi daya gedornya Juventus apalagi mainnya di Juventus Stadium pasti. Gue mau debat itu karena gue nggak tahu gimana bakal daya gedornya Juventus ke Lazio ya karena terakhir gue cek dan gue tonton adalah ada 2 pemain yang menurut gue jadi kreator utamanya Juventus. Yang pertama adalah Chiesa bener. Itu padahal dia mainnya di depan, posisinya 2 di depan. Dia gitu ya. champion sekarang. Posisi 2 di depan tapi kreator paling gede. Juventus itu Chiesa sama Locatelli gitu. Jadi gue ngeceknya pemain-pemain yang bermain lebih dari 200 menit karena kan baru 3 pertandingan nih. Jadi gue ngeceknya pemain yang ada 200 menit siapa? Oh, ini. Di antara mereka siapa yang creator chances-nya lebih banyak? 1 Chiesa 1,10 per 90. Yang kedua adalah Locatelli 1,02 per 90. Ini gue ngecek di Understat gitu. Kayaknya ketika 2 pemain ini misalkan gak main atau diragukan, gue akan mencari dari mana kemudian daya gedora Juventus gitu. Gue kemudian ngulik lagi, ngecek lagi dari mana arah serangan Juventus biasanya berasal, ternyata dari kiri gitu. Dari kiri dari kiri itu paling banyak serangannya Juventus dari kiri. Jadi gue ngeliat pemain-pemain yang dari kiri ini siapa aja? Oh, ternyata Alexandro. Alexandro yang kipas paling banyak yang ya Mukti setelah mereka gitu. pertanyakan ya. Iya, ternyata Alexandro. Terus kemudian Filip Kostic. Cuman Filip Kostic itu menit bermainnya baru 60. Karena baru bermain di Empoli. Betul. Karena baru sembuh dari cedera. Betul. Kalau bicara Filip Kostic ya musim lalu Filip Kostic adalah assist terbanyaknya Betul, Juventus. betul. Oke, tapi kalau tadi kan Juve mungkin kehilangan Chiesa tapi atau enggak, tapi Lazio pun kehilangan SMS. Sergej Milinkovic-Savic yang pindah ke Arab Saudi. Ini sebenarnya kan ngomongin soal duit ya, tapi sebenarnya Lotito udah nggak mau ngelepasnya gitu ya. Jadi Milinkovic-Savic bilang ini alasannya personal,
bukan uang ya, gue nggak tahu bener apa enggak. Garo Ronaldo kayaknya. Biar satu Iya sebenarnya mau Bisa dinaikin pembedaan. juga gajinya sama Lotito gitu. Tapi katanya gue butuh experience baru. Mungkin maksudnya SMS adalah experience punya duit lebih banyak mungkin. atau enggak bermain di Liga Champions Asia. Iya, karena tahun 1 juta sempat mau ditolak gitu kan sama Lotito gitu. Tapi mereka punya Gendozi dipinjam dari Marseille Iya, yang juga mungkin bisa memperkuat lini tengah. Ada juga Daichi Kamada sama Nicolo Rovea. Yes, dari Juventus tuh. Novel ya. Iya, makanya. Dan kita Transfernya akan lebih lihat. bagus Lazio. Apa? Transfernya lebih bagus Lazio. Nah, menarik tuh. Secara transfer. Tapi Juventus tuh lagi memperbaiki diri setelah ngaco kan perencanaannya beberapa musim terakhir. Musim ini mereka baru bersama lagi siapa? Direktur of tekniknya dari mana? Apa sih? Direktur of Direktur. tekniknya Oh, Juventus. Gintoli dari Iya, Gintoli, Napoli. ya Napoli. bener. Napoli punya. Betul. Itu tuh yang Itu udah bawa juara diperbaiki ya. dari backroom staffnya udah Iya. diperbaiki. Dan ada kabar juga nih mantan pemain Juventus Bonucci yang begitu berjasa selama ini, ya kan? Ternyata dia bergabung dengan timnya box to box Union Berlin dengan status bebas transfer di hari terakhir. Di hari Hari terakhir. terakhir. Ini deadline day. Deadline day. Literally deadline day. Tiba-tiba dia foto Tanggal pakai 1, Union Berlin yang jersinya bagus 30. banget ya, jersinya bagus. Di mana Parama ya depannya. Paramount, Paramon. Paramount gitu. Grup band tuh ya. Oh, Paramore. Udah marah. Ya gitu karena cuma main dikit doang musim lalu 16 kali dan Yes. latihannya dipisah. Jadi udah Iya. bukan bagian dari partnya Allegri. Waduh. Kan secara Apalagi usia kesel. pun memang Bonucci kelahiran 87 berarti Iya. 36 tahun. Iya. Bahkan di menjelang akhir musim, Masih lebih muda dari gua. ya lu 37 Mas, bener. Iya. Tapi kan pemain bola mah beda. Benar. Tapi kan mau dituntut ke Asosiasi Sepak Bola Italia gitu ya. Berarti APPI-nya sono lah. Iya. gitu. Karena dirasa melanggar hal yang tidak memberikan kenyamanan dan dia akhirnya ngajuin tuntutannya. Iya. Dan kalau ternyata dimenangkan dia tuntutannya, donasinya akan diberikan ke New Roland. Itu charity yang mensupport keluarga tentang yang recovery dari neurosurgical ward di Turin lah. Itu Iya. karena adiknya pernah kayak gitu juga. Tapi menurut gue memang sebenarnya Juventus tuh udah tahu kalau misalkan Bonucci Leonardo Bonucci ini bukan bagian rencananya Allegri di musim Iya. 2023-2024. Di akhir musim 2023 Juventus sudah nawarin farewell buat Bonucci. Nggak mau. Nggak mau dia. Dia bilang gue masih siap nih untuk berjuang memperebutkan satu tempat di center back melawan Rugani, Gatti, Danilo dan back-back lainnya Juventus. Tapi memang Allegri udah bilang kalau Bonucci itu udah nggak bisa bagian dari proyeknya Allegri. Jadi manajemennya dah. Ya Gitu udah, biar nggak. Ya, akhirnya dia harusnya. cabut ke Berlin. Tapi gue emang udah tahu sih ini orang emang traitor banget kan. Waktu lawan Pengkhianat maksud lu? Juventus pas AC dia Milan. di Milan, Iya. itu kan selebrasi di depannya tribun supporter Juventus nunjukin. Oke. Nah karena udah bahas soal Milan ini sebenarnya yang lebih seru ya. Karena Lebih ini panas sebenarnya ya. lebih panas bukan cuma karena derby tapi perebutan Betul. Kapolista tahta klasemen Serie A karena dua-duanya lagi di atas sama-sama menang 3 kali. Ya. Betul? Bedanya Inter belum kebobolan, Milan udah jebol 2. Gimana Dex lu melihat? Karena kan kalau musim lalu kan tahun yang lebih Inter lah. Kan tiap musim selalu gitu. Siapa yang lebih unggul gitu? Ini derby panas gara-gara ada flare ya. Seperti foto yang 2015 itu. Untung nggak di Bukit Teletabis nih. Iya benar. Ini kayak kalau prewed padahal bagus kita kayak gini. Kita Jangan punya foto ntar kayak gini. kebakaran kayak Bromo. Nah ini Jangan. white-nya nih. Ini banyak banget ini. Ini abis ini kan kalau nggak salah Inter musim depannya sama Tapi ini di Liga Champions di bukan Liga di Serie Champions A. abis sama UEFA. Iya. Jadi menurut gue memang Inter kan di musim lalu 5 match menang 4 kali. Lawan Milan. Lawan Milan di Super Coppa, di Liga, di Liga Serie A. Champions bahkan di semifinal ya apa semi ya? Iya. Di Ketemu semifinal semifinal. ini bahkan di semifinal dia clean sheet loh. Bayangin Super Copa menang juga. di Super Coppa tadi udah gue bahas, memang jelas trennya pasti Inter Inter lebih unggul. lebih unggul secara mental juga pasti lebih unggul, tetapi Milan yang musim ini juga walaupun sempat dibilang akan kedodoran ternyata dengan kehadiran Christian Pulisic yang bisa ngasih Loftus-Cheek, tapi sih gue ngeliatnya Pulisic sih yang ngasih impact yang luar biasa ya. Reinders. Nah, Tim Renders tuh Ada Indonesia bisa lagi tapi dia milih Belanda jelas. Ya, sama kayak Hubner ya sama aja. Ya, gimana? Tapi emang ini akan berbeda dengan Inter lawan Milan yang bagaimana musim lalu Inter mendominasi, di musim ini pasti Milan bisa ngasih perlawanan lebih sih menurut gua. Apalagi tuh sih Giroud nggak ada lagi. Giroud iya, pas Giroud lawan nggak ada. Irlandia dia ada es di Keplitek kaki ya? kirinya. Theo main tapi. Keplit. Iya bener. Iya, tapi Inter lawan Milan kan sebenarnya ada banyak history ya. Apa yang lo inget Dex selain Flair? Selain flare ya. Iya.
Ya gue inget flare itu. Itu yang paling inget. Kalau gue inget, Ini Maldini Ronaldo juga sih. gue Nah, ini ingetnya cuma udah lawas banget ini 90-an ini. Lo apa? Pastilah. Lo apa? gue Milan menang 6-0 lawan Inter. Wah itu gokil. Oh iya. Itu gue inget. Itu 2001 baru awal gue suka bola. Bener. Dan sebenarnya 2 gol pertamanya ini adalah cult di Milan. Gianni Comandini. Betul. Dimana 2 gol itu adalah 2 gol Serie A pertama, kedua dan terakhir bagi AC Milan dari Comandini. Karena habis itu biasa aja. Ronaldo main tapi Atalanta dari tuh. bench tuh. Masuk dari bench kalau nggak salah. Iya. Sama kalau Milan sama Inter juga gue liatnya kayak agak rival tapi bersahabat juga, pemain-pemainnya sering pindah. Sering. Ronaldo, Sebenarnya supporternya Sidorf. juga bersahabat yang atas-atasnya, cuma dia punya aturan masing-masing. Lu kalau misalnya nih, lu supporter Milan nih dari Indonesia, lu datang ke sana, lu dapat tiketnya di tribun Inter, lu harus naikin koreografinya Inter. Wih, warga lokal banget Jadi nih follow nih. Ya harus. Gue pernah baca esai gitu ya, Yeah. kolom di Detik, zaman gue di Detik dulu, gue lupa siapa yang nulis. Jadi ada cerita soal derby Milan. Mereka bilang bahwa orang-orang Milan itu ya memang kami di stadion Ya. bersaing lah segala macam. Cuman pada akhirnya kami tinggal di kota yang sama. Besok paginya kita kerja pada kantor yang sama juga. Sekolah yang sama. Terus kemudian nyantai di kafe yang sama. Jadi mereka hidup berdampingan. Kami cuma benci sama Juventus. Oh. Common enemy. Sama-sama. Tapi sebenarnya pernah saling ngebantai lah. Inter juga pernah kan 4-0 lawan Milan yang di tahun treble dia tuh. Iya, iya. Yang pas Sneijder baru masuk itu juga gokil. Nah tapi secara singkat preview dari Milan Inter mungkin di Saat ini Milan lebih unggul sih menurut gue. Apa Trennya siapa? lagi bagus. Siapa? Milan. Wow, benar. Enggak, kalau gue sih Inter Sama-sama bagus Inter padahal. punya poin pentingnya tuh kehadiran Jan Sommer. Jan Jan Sommer, Sommer yang bisa clean sheet di 3 match menurut gue itu bisa menjadi keuntungan atau advantage bagi Apalagi lini kiper baru ya. Maksudnya Kiper kan udah baru, biasa mau tapi kan Onana, sistemnya beda. pengalamannya. Yes. Pengalaman gak bohong. Apalagi rumahnya Jan Sommer kan juga gak jauh dari kota Milan tuh di Swiss. Yang Sommer kalau gue liat di squad kayak cedera gitu. itu Plus Swiss, Jack Swiss. Swiss. Itu Kan gue bendera bilang Swiss. Dia rumahnya deket sama Milan. Itu jokes lama. Udah pernah. Well, yang jelas 3 game awal 3 tim ini nggak mengganti line up-nya. Betul, Line-up-nya. iya. Tapi kayaknya Milan akan harus mengganti karena Tomori suspended, terus Giroud cedera kayaknya. Iya. Jadi kayaknya sebenarnya lebih diuntungkan Inter sih sebenarnya dari Iya. starting 11-nya. Tetap Kita Milan nggak lihat. masih bisa ngasih perlawanan, tapi memang gue kenapa nggak tahu feeling gue biasa Milan bisa ngasih perbedaan mungkin hasil perbedaan hasil ya. Gua rasa yang paling bisa kan kesini pada ngandelin Milan ya, karena kan Milan paling rapi ya mainnya Yes, 3 rapi game banget. pertama. Tapi salah satu menurut gua yang bisa jadi kunci Inter adalah agresivitas yang mereka itu. Iya. Gua Bakal menarik ngeliat ya. game terakhir agresivitas Inter tuh naik kayak satu Yes, level yes. gitu dibandingkan 2 pertandingan sebelumnya, dan itu menurut gua yang bisa dilakukan untuk menghadapi Milan yang menurut gua secara lini belakang tuh agak lebih safe tuh. Kan Ya. kita udah pernah bahas ya. Dengan ada Thiaw, terus Ya. kemudian ada Krunic di nomor 6 gitu, mereka lebih safe. Cuman kalau misalkan Inter bisa ngehandle 2 pemain itu dengan agresivitas, gua rasa Inter punya kans. Karena ingat juga kansnya Inter, creator chancesnya Inter itu bukan cuman tengah doang. Lu masih punya Di Marco, masih punya Bastoni. Aduh Iya, di Marco bahkan lagi ya. gitu. Jadi jangan lupa, Iya. jangan lupa nonton ya Juve Lazio jam 8 hari Sabtu dan Milan Inter jam 11. Jadi bisa dibilang nih dulu prime time sebenarnya. Back to back ya. Iya, Jarang-jarang saat- loh. Iya, saat yang tepat tuh kita nonton Serie A dan kabar sedikit dari Milan. Christian Maldini anaknya Paolo Maldini pensiun dini dan baru 27 ya. Akhirnya dia sama Giuseppe Rizzo, agennya Tonali, Fratesi sama Cristante. Mungkin dia pindah jalur. Jadi agensi ya. Jadi agensi Jadi ya. agen. Agensi gak ngomongnya? Daniel Maldininya masih main tapi di Empoli, bukan buat AC Milan, tidak seperti Paolo yang kata orang juga dulu Dempotismo awalnya sama Cesar. Cuma jago sih. Iya tapi jago. Jago. Oke. Nah di akhir pekan ini juga ada MU Brighton, tapi ini big match kalau ini ya jelas ya, karena Brighton lagi udah bagus. dihitungnya big match menurut gue. Dihitungnya big match, tapi akan dibahas di Counter Press bersama Mutia, Firzi dan juga Padit ngambek. Aldi Bawazir. Apa tadi? Padit ngambek kan pas syuting kan gue ada di situ, disebut juga di situ, slow aja sih. Slow aja. Slow Ya, aja. itu biasa kan banter-banter Biasa ya gitu. kayak gitu ya. Dan yang ngomong juga teman kita juga Iya. itu makan. Jangan terlalu rame-rame karena itu sebenarnya kita bersahabat semua. Oh, bener Hot aja. and Wrong with the Germany akan dibahas juga, akan tayang di hari Jumat ya. Jumat malam harusnya di Jumat C2Day, di C2Day channelnya ada, Ya. di C2Day YouTube-nya juga ada. Itu C2Day dia. News. Jadi kita akan lihat dan akan ada review mereka soal Jerman, dan yang perlu kita review juga adalah Inter Nusantara. Wah ternyata kemarin Walaupun kalah dari Bondai. 2-4 kalah dari Bondai tapi lolos ke playoff peringkat 6. Lawannya Bondai lagi. Bondai peringkat 3. Oh iya, karena playoff ke NBA Cuman ya. besok mainnya di Bondai. Seperti apakah Bondai itu ada apa kontennya? Box geografik ada di Wah agak lemah, Bondai kan banyak naked Daerah ya, mana sih orang Bondai? telanjang ya. Sydney. Susah Oh, dilawan. Sydney.
Ada daerah namanya Bondai. Tulisan Bondi tapi bacanya Bondai. Iya. Oh. Kalau di kita kan bondol. Bondo, Bondi. So, Kayak di bonge. Denmark apa tulisan itu terus dibacanya apa tuh? Lungbu bacanya ternyata. Dibacanya Lumbu ya? Lumbu. Kayak di daerah Sumatera ya. Lubuk Lumbu. Lu malah pamer wawasan. udah. Kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show. Jangan lupa subscribe. Arrivederci. Waduh.